SDM Bestie, ketemu lagi di podcast kesayangan kita, SDM Podcast, yang selalu seru dan menginspirasi. Tentunya bersama host-host yang cantik jelita. Pada siang hari ini ada Sandra, Dia, dan juga Maya. So, hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat seru pastinya dan juga menginspirasi. ya, dan juga banyak wawasan yang luas ya, Ya, penuh wawasan ya. betul. Karena episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Kepala Sekolah Indonesia Singapura ya, sosok yang sudah mendedikasikan dirinya untuk pendidikan anak-anak Indonesia khususnya yang ada di luar negeri. Selamat datang Bapak di podcast kita. Selamat bergabung Pak dengan podcastnya SDM. Terima kasih Ibu-Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan tim podcast SDM yang luar biasa di siang ini. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya ya. Akhirnya. Sudah kurang lebih 4 bulan ya Pak ada di Singapura ya. Betul. Gimana kesan-kesannya? Ya, Singapura kota yang sangat tertib, everything is very well organized, dan nyaman untuk ditinggali. Tempat tumbuh kembang yang bagus untuk anak-anak tentunya. Saya kok deg-degan ya di sebelahnya kepala sekolah, jadi keingetan zaman sekolah Pak. Kalau lihat kepala sekolah mau kabur, Serius Ya. enggak? Itu fenomena. enggak. Ya, apa yang akan kita bahas hari ini Kak Maya? Tentang pendidikan. Apa temanya? Sorry. So Kak Maya, hari Oke. ini jangan Hari lupa ini temanya apa? Membangun generasi. Ayo, nyontek. Membangun generasi unggul di kancah global. Ya, membangun generasi unggul di kancah global bersama Bapak Samuel Kuriake SPD. Tepuk tangan boleh ya? Boleh ya Pak ya. Oke. Boleh. Oke, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Sam ya. Bapak jam terbangnya sudah lumayan tinggi menurut saya, karena Bapak sudah selain di Singapura, Bapak di Australia juga, sempat di Jepang juga. Menurut insight-nya Bapak, apa sih yang perbedaan signifikan antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri, Pak? Bisa di-elaborate sedikit mungkin, Pak? Ya, mungkin saya akan coba untuk memberikan sedikit ulasan seputar bagaimana sistem pendidikan kita dengan Singapura ya. Jadi biar Boleh. konteksnya lebih sederhana. Baik. Nah, dari segi filosofis dan tujuan pendidikan, kalau di Singapura itu sistem pendidikannya itu dikembangkan lebih menekankan pada pembentukan masyarakat yang berbudaya dengan kreativitas yang tinggi. Kemudian dia mendorong warganya, terutama siswa para murid, untuk berpikir kritis. Kemudian juga ada penekanan yang kuat pada penguasaan kompetensi abad ke-21 ya, di mana penguasaan IT dan lain-lain itu menjadi komponen yang penting. Sementara misalnya di kita di tanah air, tujuan pendidikan kita itu lebih mengarah pada pembentukan manusia muda Indonesia yang cerdas, juga dengan penekanan pada keimanan. Juga kita harapkan anak-anak Indonesia tumbuh secara holistik. Jadi dalam arah pengembangan kurikulum kita menekankan juga pada pentingnya aspek kesehatan. Jadi baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental anak-anak. Sehingga memang dari segi struktur hampir sama di Singapura, itu strukturnya sistematis, terencana. Di Indonesia juga kita punya itu, tetapi ada fleksibilitas. Nah, kita menerapkan kurikulum merdeka sekarang, di mana sekolah diberikan keleluasaan untuk melakukan penyelarasan sesuai dengan konteks lingkungan sekolah.
Baik. Jadi nanti misalnya untuk kita misalnya di Singapura, secara umum kita mengacu pada standar nasional pendidikan kita. Tetapi karena kita ada di Singapura yang dari Iya. segi konteks budaya, pemerintahan, sosial dan lain-lain itu berbeda, maka ada hal yang kemudian nanti mesti disesuaikan di Singapura. Oke, Kira baik. itu sedikit gambaran umumnya seperti itu. Iya. By the way, Besti, karena kita lagi di sekolah ya. Ada tegang. Lagi di sekolah nih, lagi ada mau 17 Agustus, jadi ada paskibra, jadi ada back sound sedikit, tolong dimaafkan ya. Enggak, aku kira kamu mau ngomong kok mukanya tegang so berasa diajarin sama guru killer gitu. Jadi yang saya nangkap ya Pak ya, kalau secara pemahaman saya Pak, kalau di Singapura lebih ke akademiknya banget ya Pak ya, untuk membuat para studennya itu betul-betul jadi siswa yang kalau menurut aku lebih ke prestasinya aja. Tapi kalau di Indonesia tidak hanya prestasi tapi juga di hubungan lebih ke sosialnya juga dapat semuanya Pak. Budayanya lebih ke yang tadi Bapak bilang holistik, terintegrasi semuanya Pak. Iya. Jadi ya nggak melulu belajar sih Pak. Iya betul. So Pak, kan di Indonesia dan Singapura ini kan pasti kan berbeda nih. Ya. Kira-kira ada nggak sih Pak kayak tantangannya gitu loh, kalau kayak di Indonesia, nah sekarang kan di Singapura kayak SIS gini kan. Ya. Menurut Bapak sih ada nggak sih tantangan terbesar dalam Bapak mendidik anak-anak Ya, anak-anak dalam sekolah, bagaimana pendidikan anak-anak anak-anak Indonesia yang ada di Indonesia. luar negeri ya, khususnya di sekolah Indonesia Singapura. Ya memang ada hal-hal yang secara khusus unik di sekolah-sekolah kita di luar negeri ya. Indonesia itu punya ada 13 SELN. Dan salah satu keunikan yang pertama adalah bahwa misalnya sekolah kita di luar negeri itu tidak mendapatkan dana BOS seperti lazimnya di tanah air. Sehingga ini tentunya menyebabkan tata kelola kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan sekolah itu akan unik dan berbeda untuk setiap negara di mana SELN itu ada. Kemudian keberadaan setiap sekolah itu juga ditentukan oleh ketentuan-ketentuan seperti ketentuan ketenaga kerjaan, keimigrasian, termasuk otoritas pendidikan setempat. Nah misalnya kita di Singapura, kita itu di samping wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan Indonesia, kita juga harus mematuhi standar pendidikan swasta di Singapura. Karena SIS di Singapura itu terdaftar sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta. Sehingga kita juga mesti mematuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Termasuk dalam hal tata cara pengadaan guru dan lain-lain. Kita juga mesti memperhatikan rambu-rambu seperti yang ditetapkan oleh MOM misalnya untuk tenaga kerjaan. Nah jadi di antara 13 SELN itu hanya SIS yang agak unik di situ. Hanya SIS yang satu-satunya sekolah yang terdaftar sebagai lembaga pendidikan swasta di otoritas negara setempat. Wow. Nah, jadi kita misalnya kalau kita ingin melakukan rekrutmen guru, kita tidak bisa seperti di negara lain, jadi langsung aja boleh rekrut, nggak bisa. Harus Kita mengikuti. kita mesti mengikuti ketentuan keimigrasian, ketentuan lain yang terkait dengan pengadaan tenaga guru. Karena memang Singapura itu punya standar yang sangat ketat untuk profesi-profesi seperti itu. Betul. Apalagi? Ya kayak terpukau ya. Ini ya kita lagi kayak ini lagi kuliah lagi. Jadi nggak bisa anyhow ya Pak ya. Ya, Ibaratnya nggak bisa. even ini sekolah sendiri loh ibaratnya ya Pak ya. Tapi tidak hanya menggunakan rules dari Indonesia aja, tapi karena kita sistem Ada di Singapura. terdaftar resmi sebagai sekolah swasta, jadi mau nggak mau juga harus implementasikan rules yang ada dari Singapura juga. Ya, Jadi harus mengikuti standar negara setempat ya. ya gitu betul. ya. Ya istilah yang sering kita gunakan itu
di mana bumi dipijak. Di Di situ situ langit langit hijau-hijau. Pandai, Betul. pandai Kang bahasa Indonesia. Iya, iya, ya bagus loh memang, cocok. Oke. Ya, saya mau ada penasaran dikit nih Pak. Ya, ya, ya. Begitu Bapak datang, Bapak rasa kan baru 4 bulan kan Pak? Ya, ya. Rasa menantang nggak nih Pak untuk bawa SIS Membawa perubahan. perubahan SIS ke satu level lebih up seperti itu? Memang saya tuh orang yang suka dengan perubahan. Dan salah satu target capaian kinerja saya adalah ketika sampai ke SIS, memastikan bahwa baik warga sekolah, jadi orang tua, siswa, komite sekolah, maupun jajaran KBR kita bisa melihat bahwa dari segi tata kelola, dari segi pengembangan mutu layanan, ada perubahan yang signifikan. Nah, yang menantang adalah how you can walk the talk. You can not just talk the talk, but you need to walk the talk. Nah, manajemen perubahan itu tak mudah. Kadang-kadang orang sudah di zona nyaman, dia kesulitan untuk move on, berubah, taking risk. Sementara perubahan biasanya akan ada situasi di mana you set the course, tetapi kemudian tidak sesuai dengan target, you have to redefine your course. Kita mesti sesuaikan. Iya. Karena memang misalnya terakhir ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kita itu melakukan beberapa kebijakan yang kemudian SIS juga harus beradaptasi. Misalnya kayak dulu kita kenal istilah profil pelajar Pancasila. Proyek profil pelajar Pancasila untuk memperkuat karakter kebangsaan anak kita. Sekarang dikembangkan menjadi standar kompetensi lulusan. Kemudian juga ada integrasi mata pelajaran seperti coding dan kecerdasan artifisial. Wah, zaman kita nggak ada tuh. Iya, itu mata pelajaran tentunya ya. Zaman kita dulu kan nggak kedengaran yang kayak gitu. Apa itu coding, apa itu kecerdasan. But then karena kita jauh dari tanah air, dari segi tata kelola informasi kita juga mesti proaktif mengikuti perkembangan yang terjadi di sana, sehingga harapannya sekolah kita itu terus berkembang selaras dengan dinamika yang terjadi. Betul. Baik di tingkat nasional di tanah air maupun di tingkat lokal di Singapura dan di kawasan Asia Tenggara maupun dunia. Itu yang mesti kita perhatikan. Ya, bicara soal perubahan tuh Pak. Ya. Respon dari lingkungan sekitar ya, misalnya guru-guru, siswa, ataupun orang tua sendiri itu seperti apa Pak? Ada nggak sih yang ngerasa kayak gimana ya, terbebani atau Kan tadinya ada udah respon, iya, di udah zona nyaman, gitu. terus ada perubahan ini. pasti kan ya pro dan Bagaimana? kontra pasti ada ya Pak. Ya. Nah, bagaimana itu? Ya, memang penting sekali untuk menavigasi perubahan, memastikan bahwa tidak ada resistensi. Jadi penting sekali kita bangun komunikasi yang berkualitas dengan orang tua. Jadi misalnya kemarin ketika saya datang, langkah pertama yang saya lakukan melakukan revitalisasi pengurus komite sekolah yang jadi lembaga yang mewakili orang tua murid. Sehingga kebijakan sekolah kita itu apapun bentuknya paling tidak bisa dikomunikasikan ke komite sekolah yang harapannya bisa menyuarakan perubahan-perubahan itu kepada orang tua. Karena kadang-kadang resistensi itu bukan cuma muncul dari internal guru dan siswa, tapi juga orang tua yang tiba-tiba berubah. Dan itu kuncinya ada di komunikasi. Jadi untuk membangun komunikasi kami di SIS misalnya secara khusus mulai semester ini kita udah mengatur waktu untuk melakukan pertemuan dengan orang tua secara berkala, termasuk ada waktu khusus yang kita atur untuk konsultasi akademik, di mana harapannya orang tua bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana perkembangan belajar anaknya selama 3 bulan di semester itu, tetapi juga orang tua memahami apa saja kebijakan-kebijakan sekolah yang mungkin berubah dan mereka harus beradaptasi dan familiar dengan itu. Sehingga harapannya
orang tua SIS menjadi juga motor penggerak pengembangan sekolah. Iya. Jadi kayak sahabatnya sis Iya. untuk anak yang Iya, anak di iya, rumah iya. ya. Kalau saya mau bilang Pak, perubahan Bapak ini perubahan kecil tapi impactnya sangat dahsyat loh. Iya, Iya. iya, iya, Yang mungkin sebelumnya nggak terpikirkan. iya. Wah, luar Ya. biasa Pak. Kita sih sebagai orang tua ya, Iya, pastinya betul. seneng ya kalau misalnya perubahan itu membawa perubahan yang lebih baik untuk anak-anak kita sih Iya, pastinya. Oke, bicara tentang peran keluarga dan juga komunitas Indonesia Pak dalam mendukung pendidikan anak, menurut Bapak seberapa besar peran orang tua dan juga komunitas yang ada di Singapura ini untuk memastikan anak-anaknya tetap terhubung dengan akar budaya Indonesia, sambil tetap mereka juga masih bisa berprestasi di kancah internasional? Ya, memang kalau saya perhatikan secara umum orang tua siswa kita di SIS punya perhatian yang besar sekali terhadap tumbuh kembang anaknya di sekolah maupun di lingkungan sosial di Singapura. Dan mereka memang kelihatannya memperhatikan bagaimana anak itu jangan sampai kehilangan nilai-nilai identitas budaya dan kebangsaan. Kebangsaan. Jadi hampir bisa dipastikan ketika misalnya di sekolah kita membuat program-program penguatan karakter, itu selalu mendapatkan dukungan dari orang tua. And so far belum ada komplain ataupun keberatan-keberatan yang sampai ya. Artinya bahwa orang tua memang menginginkan anak-anak mereka di SIS tumbuh secara optimal. Dan saya sendiri ketika datang pertama kali saya lakukan assessment untuk memetakan bagaimana potensi kecerdasan anak kita, dan secara umum mereka luar biasa. Tinggal kita dukung mereka dengan misalnya perlengkapan pendukung layanan belajar yang lebih optimal, ketersediaan tenaga guru yang sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin anak ini akan tumbuh berkembang jadi anak muda Indonesia yang betul-betul bisa diandalkan. Wah, luar Saya biasa. setuju. Kebetulan kemarin itu pengalaman pertama ya, minggu lalu itu pertama masuk kelas. Saya ngajar Pancasila. Sebelumnya Besti, jadi si Kak Dia ini tim pengajarnya juga di SIS. So di Guru. SDM Besti kita salah satunya adalah guru juga loh ya. Guru. Jadi pengalaman ya, di setiap kelas itu saya masuk selalu saya tes dulu anak-anak seberapa besar pengetahuan mereka tentang Pancasila gitu ya. Dan ada beberapa yang unik, walaupun mereka bicara bahasa Indonesianya itu ada beberapa yang gak lancar, tapi mereka paham ketika ditanya apa sih itu Pancasila, kemudian nilai-nilai yang terkandung di setiap silanya tuh apa, lalu bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekolah, di keluarga. Mereka tuh keren-keren loh, pinter ngejawabnya. Apalagi yang udah kelas-kelas di jenjang SMA ya. Karena saya bilang sama mereka, saya nggak mau jadi guru, datang ngajar, kasih kalian bacaan, terus kalian nulis soal, tapi saya mau kita lebih berdiskusi. Nah kebetulan kita kemarin berdiskusi tuh, tapi jawaban mereka luar biasa sih, kayak kasus-kasus yang lagi viral-viral itu mereka juga tahu gitu. Jadi walaupun sekolahnya di luar negeri, tinggalnya di luar negeri, tapi mereka tetap nasionalismenya masih ada. Jadi Luar biasa. intinya walaupun di luar negeri tetap menjunjung tinggi budaya-budaya Indonesia. Iya, budaya dan Tentu. karya ya. budayanya masih dibawa. Kami di SIS biasanya misalnya terlibat untuk mempromosi kekayaan budaya, misalnya ketika di hari raya tertentu. Itu anak-anak kita libatkan untuk menjelaskan kepada tamu yang berkunjung, dan itu mendapatkan dukungan dari orang tua semuanya. Saya sangat mendukung sih Iya. Pak, karena saya salah satu orang tua yang sekolah di sini. Betul. Terima kasih Bu. Saya sangat mendukung Kalau sekali. kita bicarakan SIS di Singapura kan Pak. Nah di Singapura sendiri kan kalau sekolah-sekolah itu kan mungkin mereka ada
kompetisi apa sih? Kompetisi. Kompetisi, ya. Sesama sekolah atau intersekolah gitu kan. Ya, ya. Ada nggak sih sis ikut serta dalam lomba-lomba itu, Pak? Penasaran aja sih saya. Kalau saya ikuti catatan akademik ya dan juga prestasi, so far untuk lomba lokal di Singapura lebih ke eksibisi, belum pertandingan yang untuk kejuaraan. Oke. So kemarin kita udah berdiskusi dengan sejumlah WNI kita yang ada di Singapura. Mereka ingin sekali ikut membantu sebagai coach untuk tim badminton kita. Wow. Jadi saya dengan teman-teman udah menetapkan target di hall kita tuh kita punya 3 lapangan badminton, masa sih nggak bisa kita hasilkan satu pemain bagus yang bisa meraih kejuaraan di Singapura. Betul. So itu target prestasi kita untuk dalam waktu dekat. Anak-anak kita yang potensial mesti kita bisa orbitkan untuk ikut dalam event-event lomba yang sifatnya profesional di Singapura. Nah, untuk lomba akademik biasanya kita lebih banyak ikut di tingkat nasional di tanah air. Oke. Nah, untuk OSN tahun ini yang baru aja diumumkan hasilnya itu untuk jenjang SMA itu kita ada sekitar 8 siswa yang lolos ke tahap finalis tingkat provinsi. Kemudian untuk SMP itu ada 6 dan untuk SD ada 8. Jadi harapannya anak-anak ini bisa mempersiapkan diri. Sekarang SIS sementara melakukan pelatihan secara terstruktur untuk menyiapkan mereka untuk lomba yang di tingkat provinsi nantinya. Wow. Jadi ke Indonesia ya Pak ya untuk mereka lombanya itu secara daring. Jadi mereka tetap di sini mengikutinya secara daring. Paham Pak. Jadi sangat menginspirasi sekali ya. Iya. Jadi kira-kira ada nggak sih Pak harapan atau kesan-kesan dari Bapak untuk para orang tua di luar sana biar anak-anak kita ini bisa bersaing gitu, bersaing di kancah internasional. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, yang pertama saya ingin meyakinkan semua orang tua WNI kita yang ada di Singapura. Pertama, trust us. So, percaya bahwa anak-anak Bapak Ibu ada di tangan orang-orang yang baik yang akan mengemban amanah mendidik anak-anak ini untuk jadi anak-anak muda Indonesia yang kalau moto kita di SIS, cerdas, beriman dan bertakwa. Singkatnya kita pakai istilah ilmu, iman, imun, amal, dan berwawasan global. Wow. Coba diulangi. Lupa. Coba tidak ulang. Ilmu, iman, imun, amal, dan wawasan global. Oke. Penting ya, mendasar. Jadi intinya sebagai siswa ataupun sebagai orang tua murid harusnya bangga ya Pak ya menyekolahkan anak mereka di SIS. Kalau nggak ada this kind of pride, berarti nggak nge-kick Pak untuk anaknya sekolah di sini menurut aku loh ya. Yang penting anak gue sekolah nih di Singapura gitu. Jangan sampai kayak gitu Jangan sampai terpaksa dan mikirnya gini. Anakku biasa aja deh soalnya masuk SIS. Jangan kayak gitu ya Pak ya. Harusnya karena maaf ya Pak ya sebelum Bapak cerita ini kesan saya itu seperti itu. Tapi begitu Bapak cerita mindset saya tuh macam di swift dari A ke Z loh Pak. Karena mungkin orang tua murid tidak tahu, tapi Bapak tadi jelaskan. Saya ini kalau jadi student mungkin student terbaik ya Pak ya. Dengerin ya dari tadi dengerin nggak baik kegiatanmu. Saya dengarkan Bapak bilang akan buat berkala untuk ketemu orang tua untuk update progresnya. Nah ini salah satu senjatanya SIS untuk come on, you must be proud with this school, right? Ada juga inovasi lain yang kita coba kembangkan misalnya
kita itu untuk memastikan bahwa misalnya program Astacita Bapak Presiden tentang penguatan SDM itu terukur dan terlaksana di SIS, kita canangkan program pemantauan status gizi. Oh iya. So your student, your son, our sons and doctors, mereka itu bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi harapannya mereka itu juga fisiknya itu sehat. Kuat. Hal paling sederhana adalah paling tidak antara tinggi dan berat badannya itu seimbang, proporsional. That's it. So itu yang kita lakukan. Jadi harapannya dengan data itu orang bapak ibu di rumah bisa memperhatikan asupan nutrisi karena nanti berdampak ke daya serap anak-anak. Karena kalau mereka misalnya kurang istirahat dan berat badannya kurang, pasti bawaannya ngantuk dalam kelas, tidur. Akhirnya berpengaruh ke konsentrasi belajarnya kayak gitu. Kurang lihat nggak raportnya anaknya Pak tinggi berapa? Aku kayak gini, tinggi sekian, badan sekian, diukur Iya, nanti diukur ada di kita. laporan gitu. Iya. Dendi, kamu udah mulai obesitas nih katanya gitu. Nanti dia harus dikejar olahraga. Gue mau sekolah di sini lah gue. So basically, kita juga membuat program kemarin misalnya dengan ibu-ibu dari DWP KBRI Singapura. Ibu-ibu ini betul-betul membantu kita banyak sekali dalam kegiatan sekolah. Kita buat seminar dalam rangka Hari Anak tentang pola hidup sehat. Kita tahulah di zaman kita kan belum ada internet dan HP secanggih yang sekarang. Jadi rata-rata jam tidur kita almost on time. Tapi anak-anak sekarang kan screen time-nya panjang, ini larut, dan kemudian nanti bangun paginya jadi malah kesiangan. Pagi-pagi aja udah Lihat stres. sosmed, Pak. Yeah, that's it. TikTok ya. TikTok. Jangan curhat. Main game. Ya, Kalau cowok ya. ya. Jadi memang kami di SIS juga misalnya dalam mengolah jadwal belajar itu kita perhatikan, kita memperhitungkan siklus sirkadian anak-anak. So pertama kita mau pastikan bahwa anak itu punya waktu tidur yang cukup. At least 8 hours, 8 jam lah. Sehingga dia paginya ketika bangun Fresh. sudah punya fresh, Bugar bugar ya, Pak. ya. Dan Itu juga harapan saya sebenarnya sebagai orang tua. Seneng ya sekarang masuk Iya. sekolahnya agak Iya. lambat dikit ya. Iya. Jadi nggak So- buru-buru banget. So pagi-pagi kebanyakan itu rushing hour itu di jam masuk ke sekolah. Orang tuanya stres, anak-anaknya stres karena dia mesti cepat-cepat takut terlambat. So kita mau rubah mindset dan cara berpikir orang tua. So belajar itu bukan tentang berapa lama orang mesti belajar, tapi seberapa berkualitas belajar itu terjadi. Betul. So kalau belajarnya lama tapi dia jenuh dan bosan, No point. no point. Tapi walaupun belajarnya itu singkat, padat, berisi, dan dia nikmati pembelajaran, dia akan mengingatnya sebagai bekal hidup. Wah, luar biasa. So ini semacam transformasi cara berpikir. Jadi jadwal pelajaran itu bisa fleksibel. Kita selalu evaluasi karena sekolah itu lembaga pendidikan. Jadi we do research, we try things. Kalau misalnya ada yang kurang pas, we redefine things. Kita rubah lagi, kita sesuaikan lagi. Kita cari mana tata layanan yang paling ideal, yang bisa memastikan anak-anak itu tumbuh secara lebih optimal. Keren. Luar biasa. Dan harapannya Sangat orang tua bisa menginspirasi sekali, bisa Pak. memaklumi itu ya. Betul ya. Sangat Nah, Besti bicara soal harapan ya, kita pasti semua punya harapan yang besar ya untuk pendidikan di Indonesia. Nah, Pak, kalau boleh berandai-andai nih, seperti apa sih pendidikan Indonesia yang ideal di masa depan? Yang bisa bertaraf internasional, bahkan juga bisa menjadi rujukan untuk negara-negara lain. Kalau kita tahu dulu orang tuh belajar zaman dulu ya ke Indonesia, orang Malaysia aja belajar di Indonesia. Nah sekarang Kebalik kan, semua ke sini Pak. iya semua pengen anaknya belajar di luar negeri. Oh, ini pertanyaan yang berat sekali ini. Anyway, tak mudah menjawab pertanyaan seperti ini. Tantangan yang kita hadapi di tanah air itu adalah Indonesia itu luas sekali. So Singapura itu berkembang cepat memang karena potensi sumber daya manusianya yang unggul, tapi juga karena secara geografis dia relatively small, so it's kind of like easy to manage.
tetapi dengan keunikan geografis yang ada di tanah air kita, harapan untuk mengembangkan mutu pendidikan itu untuk bisa setara dengan internasional itu bisa kita lakukan step by step. Karena kita mesti menjaga laju pertumbuhan, keseimbangan, sebaran pemerataan mutu layanan pendidikan antar semua wilayah, baik di wilayah-wilayah pusat perkotaan maupun wilayah-wilayah yang terpencil dan pedalaman yang aksesnya juga masih terbatas. Dan itu yang mesti kita pikirkan bersama. Jadi intinya biar sistem di pendidikan di Indonesia itu meratanya sama semuanya, dan dari situ diharapkan bisa kecil nih sama negara-negara tetangga. Kalau kita tuh memang bagus juga gitu, kamu boleh coba untuk datang. So, ya itu hal yang penting ya. Jadi untuk memastikan kita itu bisa punya mutu seperti mutu internasional, memang kita perlu standar guru yang betul-betul berkualitas, kemudian dukungan infrastruktur yang betul-betul memadai. Dan tentunya untuk membangun itu it takes time. Dan mewujudkan layanan belajar yang baik itu bagian daripada cara kita menuju ke sana. Dalam jangka panjang, kadang nggak bisa kita capai konsep besar seperti itu dalam sehari. Tuh. Jadi bukan cuma murid yang ada PR, tapi di dalam sistem pendidikannya juga ada PR-nya juga untuk kita benahi Iya, hal yang benahi. perlu kita benahi. Dan PR untuk orang tua pastinya. Iya. Betul. Betul. Ya. Coba sebelum kita detik-detik terakhir ya, mungkin Bapak boleh nggak kasih pandangan buat kita semua, atau istilahnya kita promo nih, kenapa kita sebagai orang tua kita harus menjadikan SIS sebagai salah satu pilihan sekolah untuk tempat belajar anak-anak kita. Apa sih Pak keunggulannya gitu? Ya, yang pertama untuk semua warga Indonesia yang ada di Singapura, SIS merupakan wadah yang sangat tepat untuk Bapak Ibu memastikan layanan belajar yang dinikmati diperoleh oleh anak-anak Bapak Ibu sesuai dengan standar nasional pendidikan kita, di mana rasa nasionalisme, cinta tanah air ditumbuhkan, identitas budaya nasional kita tetap terpelihara, ditanamkan dalam jati diri mereka, sehingga dengan bekal kecerdasan intelektual, nilai-nilai karakter yang kita miliki, kompetensi abad 21 yang juga kita kembangkan di sekolah, anak-anak kita misalnya banyak anak SIS sekarang udah masuk ke berbagai perguruan tinggi di Singapura, di Australia, dan lain-lain negara. So, SIS jadi tempat yang bisa dipercaya untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu, apapun keadaannya. Jadi, misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus pun kita dengan segala sumber daya yang ada masih bisa kita tetap layani. Iya. Ya, jadi Besti dengar ya, tadi Pak Sam sudah sharing juga. Jangan ragu-ragu, jangan ada keraguan di diri kalian untuk menyekolahkan anak. Besti-besti semua di SIS. Iya, aku mah udah sekolah di sini. Iya. Aku sama ibu-ibunya juga sekolah di Ya, so jangan hapus semua stigma kalau SIS, mending kita ke sekolah lokal. Mending kita ke sekolah ini, sekolah itu. Enggak. Di sini belajarnya sama. Bahkan kalau mau dibilang karena the one and only pasti betul-betul dijaga ya Pak ya, kualitasnya. Pasti. Iya, so harusnya bangga seperti Kak Maya, Kak Dia yang anaknya sudah sekolah di sini. Anak saya di sini. Coba kenapa kamu bangga anaknya sekolah di SIS? Gini ya, salah satunya ya itu tadi ya Pak, walaupun gimana pun juga tetap menjunjung tinggi budaya Indonesia, seperti ya anak-anak harus sopan santun, itu harus.
ya, sopan santunnya anak-anak tuh memang harus dijunjung tinggi. Kalau saya compare sama sekolahan lain, anak-anak ini kan dikit-dikit, oh iya harus dijaga perasaannya apa segala macem, nggak boleh baper ini Gen Z ya, sini, Gen Z lah ya. Nah kalau di Indonesia itu gimana budayanya kan berbeda ya. Iya. Nah di sini tuh di SIS itu salah satunya budaya itu tidak dihilangkan. Itu yang penting sekali menurut saya ya. Menurut saya orang tua. Jadi apa ya, kalau saya itu Pak selalu kalau saya ambil raport, salah satu yang pertama saya tanya adalah, Pak Bu, gimana anak saya? Bukan Pak Bu gimana Nilai. nilai anak saya. Ya. Enggak. Sama. Saya yang selalu saya tanya pertama kali sama wali kelasnya, Bapak atau Ibu, anak saya seperti apa di sekolah? Ya. Etikanya seperti apa? Etikanya kepada guru, etikanya kepada teman-teman. Nah, Ya. itu yang sangat saya junjung tinggi dan itu yang saya dapatkan di SIS. Salah satunya. Saya juga. Iya. Ya. Jadi saya sangat setuju sekali kalau Bapak bilang tadi budayanya itu masih dijunjung tinggi. Iya, Luar betul. biasa, luar Ya, biasa. semoga obrolan ini bisa memicu Iya, semangat kita betul. juga untuk terus berkolaborasi Kolaborasi. mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi dan tentunya bertaraf internasional ya. Dan pastinya buat bestie-bestie yang ada bisnis atau ada pengalaman seru lainnya yang mau join di podcastnya SDM Bestie, bisa langsung hubungi kita ya di sini nih. Oke? Jangan lupa videografer di sini ya. Ya, sebelum kita tutup, jangan lupa kata-kata inspiratif hari ini. Dimulai dari yang mic hitam dulu ya, yang mic-nya gold, nanti ada nyanyi juga Ada ya. nyanyinya, siap-siap ya Pak ya. Bapak udah deg-degan ya. Oke, kata-kata hari ini Kak Sandra. Ada kata-kata saya sebentar. Sekolah itu bukan mengenai pintar atau enggak. Belajar itu menurut aku depend on you. Kamu mau coba dan coba lagi apa enggak, walaupun dunia bilang kamu enggak bisa. So keep trying, keep doing. That's all. Kamaya. Kalau saya tuntutlah ilmu sampai ke Ya kan melimut ya. tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau kejauhan di Cina ya udah sampai Singapura, Singapura pun ya. jadilah. Harus. Setidaknya jangan di situ-situ aja, besties. Hijrah ya, harus berani keluar dari zona nyaman. Betul. Ya, kalau untuk saya seperti yang selalu saya kasih tahu ke semua murid-murid, jangan pernah berhenti belajar karena ilmu juga tidak pernah berhenti berkembang. Jadi belajar apapun itu, ya tadi seperti Bapak bilang zaman dulu kita nggak ada coding, sekarang ada coding. Kan selalu Betul. berkembang ilmu itu. Jadi tetap semangat untuk terus belajar. Karena ilmu itu tidak akan pernah hilang. Uang sebanyak apapun bisa habis ya Pak. Ya, betul. nggak? Iya. Tapi kalau ilmu kemanapun kita pergi Terbawa. Iya, dan dia juga akan dan menjaga kita. bermanfaat. Baik, giliran Bapak nih, karena mic Bapak Belum gold, ya. nyanyi Pak. Ya, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai, dan setiap orang harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang ada di Singapura, jangan ragu, ayo ajak anak-anak putra-putrinya belajar di Sekolah Indonesia Singapura. Terima kasih. Ingat ya Besti, anak-anaknya percaya untuk disekolahkan di SIS ya Besti. Ya, dan jangan lupa untuk terus nonton podcast kita yang pastinya episode-episodenya akan selalu seru dan Menginspirasi. sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di follow, subscribe, Like, share, Share juga. komen. Ya. Oke. Dan untuk Bapak Samuel, terima kasih banyak. Pak, terima kasih. Terima kasih, Wah, Terima kasih Bu Ibu, luar biasa sekali ya. kita udah ambil kurang lebih 1 jam waktu Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama Banyak, gitu. Sukses selalu.
podcastnya semakin banyak subscriber. Amin. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Mornings we only need. Mornings we lost.